BTTH Kaisar Api, episode 212. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Xiaomu, biarkan makhluk abadi ini mati. Dengan raungan, kekuatan tempur para makhluk abadi yang mengelilingi Feng Zhen tiba-tiba meledak, menyerang Raja Naga Emas dan Xiaomu. Trik mengukir cacing kecil, Xiaoyan emas melirik dengan tenang, dan cahaya keemasan langsung memancar keluar. Bum bum bum, kedua kekuatan itu baru saja berpadu, dan gelombang api yang berapi-api tiba-tiba meledak, meningkatkan suhu hutan kematian ini secara drastis. Melihat pertarungan sederhana ini, tampaknya pertarungannya seimbang, tetapi Raja Naga Emas tahu bahwa dirinya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Benar saja, kekuatannya belum pulih, dan dia malah diganggu oleh seorang junior, kata Golden Xiaoyan perlahan. Tubuh jiwa, setelah pertarungan singkat, Feng Zhen juga tahu bahwa kekuatan pemuda di depannya hanyalah Dou di bintang 7. Alasan mengapa kekuatannya meroket ke Dou Xian bintang 2 saat ini tentu saja karena kekuatan jiwa yang kuat. Tubuh jiwa yang begitu kuat, aku khawatir kekuatannya semasa hidupnya sangat mengerikan, jika aku bisa mendapatkannya. Feng Zhen juga tertawa jahat. Raja Naga Emas, kau tidak bisa terus seperti ini. Kekuatan orang ini terlalu kuat, kau dan aku sama-sama terluka. Aku khawatir akan terjadi kecelakaan. Xiaomu, yang berada di samping, merasakan kondisi guncangan angin, tanpa sedikit pun pengaruh, dan segera berbicara. Pelariannya disematkan pada harapan yang tinggi. Jika ia dibawa kembali oleh Feng Zhen, aku khawatir penantian klan Xiao mereka akan benar-benar sia-sia. Jadi, apapun yang terjadi, Xiaomu tidak akan bisa dibawa kembali oleh Feng Zhen. Lalu apa yang harus kita lakukan? Raja Naga Emas menatap Feng Zhen dengan waspada untuk mencegah orang ini tiba-tiba bergerak, lalu berkata perlahan. Pada awalnya, Xiaomu hanya merasakan kekuatan Raja Naga Emas, tetapi saat ini, melihat penampilan Xiaoyan, yang tinggal di Raja Naga Emas, dia tidak bisa tidak berkata. Apakah lelaki kecil ini garis keturunan klan Xiao kita di alam bawah? Dia terlihat sangat mirip denganku ketika aku masih muda. Dan dia tampaknya memiliki aura yang sangat kukenal, gumam Xiaomu sambil menatap Xiaoyan yang berwarna keemasan. Napas yang familiar, Raja Naga Emas pun ikut berbicara ketika mendengar kata-kata itu, jelas-jelas sedang memikirkan sesuatu. Api suci, sudah kubilang, nama Xiaomu agak familiar. Ternyata dia pemilik Huoxin Tianyan sebelumnya, dan dia juga pengagum Changqi di reruntuhan Jiao Yue. Saat itu, Xiaoyan sedang bersembunyi di alam jiwanya. Tentu saja, aku mengerti mengapa Huoxin Tianyan yang asli gelisah. Gelombang 8 gelombang 1 gelombang Zhongwen Wang O, Hi gelombang 8 gelombang M. Senior, Tianyan hati api ada di tubuhku. Xiaoyan langsung berbicara kepada Xiao Mutong dengan kekuatan jiwanya. Tentu saja, kalau begitu, mudah untuk mengatasinya. Xiaomu merasa lega ketika mendengar kata-kata itu. Leluhur, Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk bertanya, jelas tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiaomu. Nak, bisakah kau pinjamkan aku api sucimu? Setelah beberapa saat, Xiaomu berkata, meminjam api suci itu sudah kutelan, bolehkah aku meminjamnya? Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan menjadi tidak percaya. Sejak zaman dahulu, saya belum pernah mendengar tentang penggunaan api suci, jadi saya sangat terkejut. Jangan khawatir, ini tidak akan berpengaruh padamu. Lagi pula, karena aku terlahir sebagai penguasa api suci terakhir, tentu saja ada cara untuk melakukannya. Seolah melihat kekhawatiran Xiaoyan, Xiaomu berkata terus terang. Semuanya berdasarkan leluhur, kata Xiaoyan mendengar kata-kata itu. Begitu suara itu jatuh, Xiaoyan, yang bersembunyi di alam jiwa, langsung mengerahkan kekuatan jiwanya, dan kemudian kristal merah menyala tercurah dan menyapu ke arah Xiaomu. Apa? Feng Zhen pantas mendapatkan penglihatannya yang luar biasa dan menemukan pemandangan tersembunyi ini, tetapi untungnya, kekuatan jiwa Xiaoyan yang besar dan kekuatan Raja Naga Emas dengan sempurna menutupi aura Seng Yan, Feng Zhen tidak menemukannya. Itu adalah kristal api suci. Seng Yanjing baru saja dituangkan ke tangan Xiaomu, dan tiba-tiba perasaan familiar muncul, dan bahkan tubuh Xiaomu yang terluka pun cepat pulih. Orang tua, lama tak berjumpa. Memang benar meninggalkanmu untuk menjaga ras jahat di luar wilayah ini. Setelah merasakannya sejenak, ia menyadari bahwa roh api suci di dalam telah menghilang. Xiaomu tertawa, lalu langsung mengaktifkan kristal api suci.
Xiao Mu telah menguasai hati api Tianyan selama puluhan tahun, dan tentu saja ia memiliki perasaan terhadap roh api suci yang bersemayam di dalamnya. Oleh karena itu, ia tidak dapat membunuh si pembunuh dalam waktu lama. Oleh karena itu, ia memisahkan api suci dan menekan suku-suku jahat di luar wilayah tersebut, mencoba untuk melewati masa-masa sulit ini. Amarah api suci. Xiaoyan yang berwarna emas tengah berhadapan dengan Feng Zhen, mengalihkan perhatiannya, namun Xiaoyan yang tengah bersembunyi di alam jiwanya cukup terkejut. Penguasa perbatasan sudah menjelaskannya sebelumnya. Jika dia bertemu kaki tangan yang datang untuk menyelamatkan keluarga Xiao, dia akan membunuh mereka bersama-sama. Tak disangka, ternyata bukan seperti yang diharapkan oleh penguasa perbatasan. Mulut Feng Zhen bergerak sedikit, lalu berkata, "Dibunuh bersama, candaan. Raja ini juga bisa dilenyapkan oleh udang kecil sepertimu." Mendengar ini, Raja Naga Emas tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Sosoknya melesat pergi, menghadap Feng Zhen. "Meskipun aku tidak tahu di mana letak kesucianmu, saat ini kau hanyalah tubuh jiwa. Saat aku menangkapmu, aku akan membuatmu tak bisa bertahan hidup atau mati." Hahaha, tawa itu jatuh ke tanah, dan seluruh tubuh Feng Zhen telah melambung hingga batasnya karena kecepatannya, dan ada jejak hantu. "Waktunya hampir tiba, kita harus bertarung cepat, kalau tidak, para penguasa di negeri ini akan terganggu dan rahasia klan Xiao akan terbongkar, yang akan sangat merepotkan." Feng Zhen berpikir sejenak, lalu tanpa ragu, ia langsung menghadapi Jinlong. Raja pun melancarkan serangan. Tangan langit, sebuah dengungan lembut, dengan daya penghancur yang luar biasa, tiba-tiba keluar dari mulut Feng Zhen yang menghilang. Tubuh naga. Raja Naga Emas awalnya ingin menyerang, tetapi ketika dia mengira itu adalah tubuh Xiaoyan, dia ragu-ragu dan terpaksa mengerahkan cahaya keemasan untuk bertahan. Tepat saat suara Raja Naga Emas jatuh, lapisan sisik naga emas tiba-tiba muncul di permukaan tubuhnya. Sisik naga yang padat menutupi tubuh Xiaoyan dengan erat. Di telapak tangan Feng Zhen, sebuah telapak energi perak seukuran 100 kaki langsung menyerang. Dengan serangan yang begitu mengerikan, saya khawatir beberapa petarung abadi bintang 2 biasa bisa langsung terbunuh. Bum bum bum, di atas sisik naga yang padat, lapisan retakan kecil terus bermunculan, tetapi sekuat apapun serangan Feng Zhen, sisik naga itu tak pernah hancur sepenuhnya. "Angkat aku, cakar Dewa Naga." Tepat ketika kekuatan keduanya hampir mencapai batas, tawa gila meledak dari mulut Raja Naga Emas. Di saat yang sama, cakar naga seukuran 3 kaki tiba-tiba muncul di telapak tangannya. Di atas cakar naga, ada kekuatan mengerikan yang terkumpul, dan sebuah cakar diayunkan melawan angin di samping. Pada saat itu, ruang di depan Feng Zhen runtuh seketika, dan bahkan energi spiritual langit dan bumi menjadi stagnan. "Aku tidak menyangka dia adalah Raja Klan Naga. Jin, Raja Naga Emas." Saat ini, menghadapi pukulan tirani dari Raja Naga Emas, Feng Zhen tidak menghindar atau menghindar, tetapi justru pupil matanya dipenuhi kegembiraan, dan sebuah pikiran gila muncul dari benaknya. "Lahir, Raja Naga Emas, Raja Naga. Jika dia melahap jiwa orang ini, aku khawatir kekuatannya akan mampu melonjak ke tingkat kedua atau bahkan lebih." Pikiran-pikiran gila muncul di benak Feng Zhen, tetapi dalam menghadapi cakar naga Raja Naga Emas, Feng Zhen tidak berani mengabaikannya, dan kekuatan pertempuran abadi yang mempesona langsung mengembun di sekelilingnya, dan kemudian berubah menjadi perisai perak besar. Jelas, reputasi Raja Naga Emas terlalu besar. Bahkan jika dia tidak kuat sekarang, dia masih harus waspada terhadap Feng Zhen. Tepat saat cakar naga Raja Naga Emas diaktifkan, cakar itu segera menyapu ke arah ruang di mana Feng Zhen berada, dan 3 cakar raksasa dengan energi emas yang menggemparkan tiba-tiba menyapu. Ada cahaya keemasan pada cakar energi raksasa itu, serta beberapa garis misterius yang sangat tidak jelas, seolah-olah kekuatan misterius yang menghancurkan segalanya sedang menyerang pertahanan Feng Zhen. Xiaoyan tahu bahwa pola misterius ini belum pernah digunakan melawan Dodi yang kuat sebelumnya, dan dia bisa mencium sedikit bahaya dari pola misterius itu. Bum bum bum, 3 cakar naga emas langsung mengenai pertahanan Feng Zhen, diikuti oleh gelombang fluktuasi yang sangat besar. Bajingan ini, sungguh tirani. Menghadapi pukulan mudah dari Raja Naga Emas, Feng Zhen terkejut. Aliran kekuatan yang terus-menerus memperkuat pertahanannya, tetapi ia bisa mendengar retakan demi retakan dari perisai pertahanannya. Muncul dari atas, bang bang bang. Setelah beberapa tarikan napas, perisai perak itu langsung hancur berkeping-keping. Meskipun cakar naga emasnya meredup, mereka tetap menyerang pikiran Feng Zhen. Sengatan anginnya mematikan. Wilayah angin. Feng Zhen sedang terburu-buru, tetapi tepat ketika cakar naga emas hendak menyerang Feng Zhen,
terdengar suara dengungan, dan kemudian cahaya abu-abu langsung menembus ribuan meter di hutan kematian. Kaca, dan dengan meresapnya energi abu-abu ini, cakar naga emas itu tiba-tiba hancur. Dia sebenarnya adalah seorang pria dengan domain sungguhan. Raja Naga Emas dikelilingi oleh sinar cahaya keemasan saat ini, dan mengepung Xiao Mu dengan waspada. Medan angin ini baru saja muncul, dan tekanan pada Raja Naga Emas telah meningkat pesat. Meskipun cakar Dewa Naga barusan bersifat tirani, ia tidak dapat digunakan beberapa kali dalam kondisi Raja Naga Emas saat ini, dan sekarang Xiao Mu menyerap kekuatan api suci dari kristal api suci. Saya khawatir akan membutuhkan waktu untuk memulihkan sebagian kekuatannya, jadi apa yang dapat dilakukan Raja Naga Emas adalah menyeret angin sejauh mungkin. Wilayah yang kuat sekali, Xiao Yan, yang bercokol di alam jiwa, tak kuasa menahan diri untuk berkata. Karena domain Feng Quan baru saja muncul, Xiao Yan langsung merasakan beban yang berat. Dalam radius 1 km yang dicakup oleh domain energi abu-abu, saya khawatir Feng Quan akan berada pada level yang cukup mengerikan. Raja Klan Naga, Raja Naga Emas, benar-benar sesuai dengan reputasinya. Feng Zhen menginjak jejak energi abu-abu, lalu berkata kepada Raja Naga Emas sambil tersenyum. Mengetahui nama raja ini, mengapa kau tidak segera mundur? Tanya Raja Naga Emas dingin, suaranya penuh kesombongan. Konon, dalam pertempuran paling tragis di dunia Dakian, Raja Klan Naga gugur. Sepertinya itu hanya rumor. Feng Zhen tampak tak menghiraukan kata-kata Raja Naga Emas, dan bergumam dalam hati. Tapi saya yakin rumor ini akan segera menjadi kenyataan. Pergi ke neraka. Setelah Feng Zhen selesai berbicara, energi abu-abu yang menyelimuti ribuan meter tiba-tiba menjadi gelisah, dan kemudian energi menyilaukan yang membuat kulit kepala mati rasa, tiba-tiba terkompresi, dan telapak tangan Feng Zhen di wilayahnya sendiri. Masa cahaya abu-abu mengembun di atasnya, dan cahaya abu-abu itu tampaknya memusnahkan segalanya, sangat menakutkan. Raja Naga Emas, pergilah ke neraka dengan penyesalan. Jangan khawatir, aku akan menjaga kekuatan jiwamu dengan baik, dan aku akan menjaga klan nagamu di masa depan. Feng Zhen selesai berbicara, seolah-olah tiket kemenangan ada di tangannya, sosoknya melesat, dan ketika Du muncul, dia sudah tiba di Raja Naga Emas sebelumnya. Saat berikutnya, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan dia tiba-tiba menyerang Raja Naga Emas yang berada dekat. Serangan mengerikan semacam ini, jika Raja Naga Emas berada di puncaknya, tentu saja akan tampak tidak menyakitkan, tetapi sekarang Raja Naga Emas telah kehilangan tubuhnya, hanya jiwa yang tersisa, dan Raja Naga Emas, yang paling arogan adalah kekuatan. Xiao Mu, setelah sekian lama memperhatikan ini, saatnya menghadapi orang ini. Menghadapi serangan mengerikan itu, Raja Naga Emas berkata dengan lembut tanpa sedikit pun rasa panik. Dalam menghadapi kematian, tidak rendah hati atau sombong, inilah kekuatan sesungguhnya. Senang bisa datang. Begitu suara Raja Naga Emas selesai, sesosok tubuh yang terbungkus api kaki tiba-tiba muncul dari suatu tempat, lalu langsung menghantam guncangan angin yang seakan-akan akan menghancurkan dunia. Boom! Energi abu-abu dan api kaki langsung menyambar, lalu gelombang panas yang membakar menyebar, membuat energi abu-abu di ruang kilometer yang diselimuti medan kejut angin sedikit meredup. Xiao Mu, kau sedang mencari mati. Melihat serangan tiraninya dihadang oleh Xiao Mu, Feng Zhen murka dan menatap Xiao Mu dengan marah. Namun, entahlah, aku tidak melihatnya. Aku terkejut saat melihatnya. Kekuatan Xiao Mu barusan hanya setara dengan petarung abadi bintang 2, dan ada beberapa bekas luka di tubuhnya dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Kristal misterius yang tak terhitung jumlahnya tergenggam erat di telapak tangannya, dan bahkan napasnya telah kembali ke level petarung abadi bintang 3. Api suci, Feng Zhen memang sungai dan danau tua. Hanya dengan sekali pandang, ia menemukan asal api kaki di tubuh Xiao Mu, dan langsung berkata, Bingo, sebagai hadiah, aku akan mengirimmu ke neraka. Setelah Xiao Mu selesai berbicara, dia tidak terburu-buru bertindak. Karena Xiao Mu tahu bahwa, meskipun kekuatannya telah banyak pulih karena peningkatan api suci, dia masih harus berhati-hati untuk berjaga-jaga, jadi dia terus-menerus mendesak kristal api suci. Brengsek, pergi adalah rencana terbaik. Feng Zhen memang generasi yang kuno. Meskipun Raja Naga Emas di depannya sangat menarik, dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Xiao Mu, yang memiliki api suci dan telah kembali ke level petarung abadi bintang 3. Crash! Dengan sebuah ide di benaknya, dia melesatkan sosoknya dan melesat ke kejauhan, melihat penampakannya, pikirnya wajar. Paman Si, orang ini akan melarikan diri. Xiao Yan dan Xiao Xuan tak kuasa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Jangan khawatir, orang ini tidak bisa pergi. Dan tepat ketika Feng Zhen bergerak, Xiao Mu itu juga bergerak. Hahaha,
Xiaomu, meskipun aku tidak menangkapmu kali ini, tetapi mengetahui rahasia Raja Naga Emas, kau harus menunggu orang-orang kuat di pusat dunia manusia kita datang untuk mencari masalahmu. Kata Feng Zhen sambil melarikan diri. Di awal pertempuran abadi bintang 3, jika kau kabur, aku, Xiaomu, akan dipanggil dengan sia-sia. Setelah Xiaomu selesai berbicara, ia langsung melemparkan kristal api suci di tangannya, dan kemudian di langit, lingkaran pola api kaki muncul. Perlahan menyebar seperti riak, dan ketika riak-riak berwarna kaki menyebar, sosok Feng Zhen, yang telah melarikan diri beberapa ratus meter, tiba-tiba mengeras, dan kemudian wajahnya jelek, itu sebenarnya domain api suci. Sekarang ini merepotkan, sungguh kekuatan pengendali api suci yang dahsyat. Xiaoyan tak dapat menahan diri untuk tidak terkejut WWS, lah. Serangkaian penggunaan kristal api suci oleh Xiaomu barusan membuat Xiaoyan merasa rendah diri, baik itu penggunaan api suci maupun pengendalian kristal api suci. Namun, Xiaoyan juga tahu bahwa jika dia ingin mengendalikan Saint Flame dalam arti sebenarnya, kekuatannya saat ini tidak berada pada level itu. Wilayah api suci, apa itu? Xiaoyan bertanya-tanya ketika Feng Zhen berbicara tidak jauh darinya. Yang disebut domain api suci adalah mengintegrasikan api suci ke dalam domain seseorang untuk membuat domainnya lebih kuat. Dengan kata lain, jika kekuatan domain aslimu adalah 1, dan kekuatan api suci juga 1, setelah mengintegrasikan domain api suci, kekuatan di domain itu sendiri adalah 2, dan kekuatan serta kekuatannya meningkat secara geometris. Raja Naga Emas tertawa. Leluhur Xiaomu benar-benar kuat. Xiao Xuan di samping juga berbicara sedikit. Meskipun saya tidak tahu seberapa kuat api suci itu, dengan munculnya domain api suci Xiaomu, Xiao Xuan tiba-tiba merasakan kekuatan domain yang lebih kuat muncul daripada Feng Quan sebelumnya. Feng Zhen, karena sudah ada di sini, kenapa kau pergi terburu-buru? Saat itu, mata Xiaomu memancarkan api berwarna kaki, yang melesat ke arah Feng Zhen. Tidak bagus, alam ini akan hancur. Feng Zhen diselimuti oleh alam Xiaomu, dan alam angin Feng Zhen, di bawah tekanan alam api suci Xiaomu, benar-benar mengeluarkan suara hancur. Crash! Saat serangan api Xiaomu menyapu, medan angin yang terdiri dari energi abu-abu langsung hancur, digantikan oleh kekuatan api yang lebih menyilaukan dan panas. Feng Zhen, keluhan dunia manusiamu berpusat pada klan Xiao kami, mari kita minta imbalan darimu. Jangan khawatir, pembangkit tenaga listrik lain akan datang menemanimu di masa depan. Mu tampak lemas dan tampak sangat kuat. Xiaomu, meskipun kekuatanmu saat ini telah pulih ke level petarung abadi bintang 3, tapi jika kau ingin membunuhku, kau hanya bermimpi. Feng Zhen juga tahu bahwa segalanya tidak mudah, jadi dia tidak berani menganggapnya enteng, dan langsung meraung ke arah Xiaomu, tubuhnya seperti petarung abadi. Aliran energi yang stabil berkumpul, tak menyisakan sedikit pun celah untuk melarikan diri. Jika bukan karena bantuan api suci, aku khawatir aku sudah menggenggam tanganmu hari ini. Tapi sekarang, saatnya untuk mengakhirinya. Naga api suci. Suara Xiaomu bagaikan dewa yang turun dari bumi, dengan keagungan yang tak tertandingi. Begitu suara Xiaomu baru saja jatuh, ratusan naga api yang berapi-api perlahan muncul di ribuan meter ruang yang dipenuhi domain api suci. Di atas naga api itu, kekuatan api suci muncul, dan bahkan ada jejak samar garis-garis misterius yang melekat di tubuhnya. Dan ratusan naga api muncul, semuanya menatap Feng Zhen dengan marah. Meskipun Feng Zhen adalah dosian bintang 3, ia juga berada di posisi terbawah dalam jajaran penegak hukum dunia manusia. Dimanapun ia pernah melihat pemandangan sebesar ini, pikirannya langsung terpaku pada pemandangan ini. Pemakaman 100 naga. Setelah beberapa saat, Xiaomu berkata dengan puas sambil menyaksikan naga api muncul di domain api suci. Bum bum bum. Begitu Xiaomu selesai berbicara, ratusan naga api di domain api suci langsung menyerbu ke arah guncangan angin. Pertahankan aku. Feng Zhen juga tahu bahwa dia tidak punya harapan untuk melarikan diri, dan suaranya menjadi gila. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Bang bang bang. Sekuat apapun Feng Zhen bertahan, ia tetap digigit naga api itu, dan tubuhnya berubah menjadi berdarah karena gigitan naga api itu. Aku tidak bisa mati. Feng Zhen menyadari bahwa naga api ini jauh dari yang bisa dia tangani, dan menyesalinya. Jika dia tidak meremehkan kekuatan Xiaomu dan menggunakan metode guntur sejak awal, saya khawatir situasi ini tidak akan terjadi. Aku hanya bisa meledakkan diriku sendiri. Feng Zhen memang seorang penegak hukum di dunia manusia, dengan kualitas yang sangat tinggi, dan hawa dingin menyambar hatinya. Ingin meledakkan dirimu sendiri. Sudah terlambat. Xiaomu mencibir ketika melihat Feng Zhen, yang digigit ratusan naga api, tiba-tiba bertindak hati-hati dan waspada.
Sabu-sabu, Xiaomu melambaikan tangannya yang besar, dan di dalam domain api suci, sebuah tangan raksasa dari langit tiba-tiba menyerbu ke arah Feng Zhen. Sialan, Feng Zhen melihat serangan seperti itu datang, jadi dia hanya bisa menyerah sementara untuk menghancurkan dirinya sendiri dan melawan. Xiaomu, meskipun aku gagal dalam misi ini, aku adalah petarung abadi, dan api suci peringkat 35 pun takkan mampu membunuhku. Tunggu sampai penegak hukum yang kuat di dunia manusia kita menyerang, kalian tidak akan bisa bertahan hidup, kalian tidak akan bisa mati. Hahaha, setelah Feng Zhen selesai berbicara, dia tidak lagi melawan, dan membiarkan naga api itu menggigitnya. Agak aneh juga, meski naga api itu menggigit dan melukai Feng Zhen, tapi tetap saja tidak bisa membunuhnya secara nyata. Itu belum tentu benar. Tepat ketika Xiaomu kebingungan, Raja Naga Emas di sampingnya melesat keluar, dan di telapak tangannya, sebuah rune kuno dengan pola-pola yang tak terhitung jumlahnya dan mengerikan perlahan muncul. Jimat pemakan jiwa. Tidak mau. Aku mohon padamu, jangan membunuhku. Akan kuceritakan semua yang ingin kau ketahui. Saat Feng Zhen baru saja melihat rune hitam misterius itu, pupil matanya langsung cekung karena ketakutan. Sudah terlambat, Raja Naga Emas mencibir, lalu telapak tangannya langsung menempel di tubuh Feng Zhen. Jeritan aneh datang langsung dari tubuh Feng Zhen, tetapi ketika suara itu hanya berlangsung beberapa tarikan napas, tubuh Feng Zhen tiba-tiba berhenti bergerak. Namun, seberkas cahaya menyilaukan mengalir langsung ke jimat pemakan jiwa di dalam tubuh Feng Zhen. Jimat pemakan jiwa, ludahkan untuk raja ini. Melihat kekuatan misterius pada jimat pemakan jiwa, Raja Naga Emas pun melesat keluar. Si pemakan jiwa mengeluarkan suara, jelas tidak ingin memuntahkannya. Aku memberimu kesempatan. Jika kau tidak mengatakannya, raja ini akan langsung memurnikanmu di sini. Teriak Raja Naga Emas. Wengom, teriak Raja Naga Emas berturut-turut, jimat pemakan jiwa tanpa sadar memuntahkan kekuatan jiwa Feng Zhen yang baru saja ditelannya, lalu kembali ke cincin Xiao Yan dengan sedih. Kendali tubuh ini diserahkan kepadamu, kata Raja Naga Emas, lalu meninggalkan tubuh Xiao Yan dan melayang di domain api suci. Raja Naga Emas, kau terlihat seperti ini. Melihat ini, Xiaomu tak dapat menahan diri untuk berkata, itu hanya keadaan jiwa, kata bayangan virtual Raja Naga Emas. Tepat saat Xiao Yan menguasai tubuhnya, rasa tak berdaya menjalar ke seluruh tubuhnya. Jelas itu adalah efek samping dari peningkatan kekuatan yang dilakukan pamannya, Raja Jinlong, barusan. Ini, apa? Xiao Yan menelan beberapa pil dengan enggan, lalu tatapannya tertuju pada kelompok cahaya jiwa di depannya. Karena Xiao Yan dikejutkan oleh kelompok cahaya jiwa ini, dia merasakan jiwa di tubuhnya bergetar hebat. Ini adalah kekuatan jiwa seorang prajurit abadi, tetapi setelah efek jimat pemakan jiwa, ini bisa disebut jiwa seorang prajurit abadi, kata Raja Naga Emas datar. Jiwa para pejuang abadi. Xiao Yan dan Xiao Xuan tiba-tiba bingung ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, nama baru ini terlalu asing bagi mereka. Entahlah, aku menyalahkanmu. Lagi pula, bahkan para pejuang abadi yang kuat pun tak tahu banyak tentang itu. Raja Naga Emas tertawa. Aku tidak menyangka kali ini akan seberuntung ini. Benar-benar jiwa seorang petarung abadi. Xiaomu di samping juga tersenyum perlahan, tetapi Xiao Yan jelas bisa merasakan kelemahan setelah Xiaomu melancarkan serangan tadi. Jelas, serangan yang tampaknya kuat tadi bukanlah serangan kecil bagi Xiaomu. Namun, sungguh mengejutkan bahwa jimat pemakan jiwa dari dunia hantu benar-benar diperoleh oleh anak ini. Jika bukan karena jimat pemakan jiwa ini, aku khawatir kekuatan jiwa yang besar ini tidak akan membentuk jiwa pejuang abadi. Pada awalnya, sang patriark telah mencari selama ratusan tahun dan tidak dapat menemukannya, kata Xiaomu sambil tersenyum. Hal ini ada hubungannya dengan dia. Mari kita berbisnis dulu, kata Raja Naga Emas. Aku tidak tahu bagaimana perasaanmu saat melihat kumpulan cahaya jiwa di depanmu ini. Raja Naga Emas tersenyum. Sepertinya batu jiwa di alam jiwaku memancarkan aura yang sangat rakus. Xiao Yan mengerutkan kening, merasakan kegelisahan batu jiwa di tubuhnya. Batu jiwa ini secara alami adalah sesuatu yang mengandung kekuatan jiwa di alam jiwa Xiao Yan. Kekuatan jiwamu saat ini telah mencapai tingkat kesempurnaan kecil tingkat alam kaisar. Jika kau ingin melangkah lebih jauh, aku khawatir itu akan sangat sulit. Kau harus tahu bahwa pangkat biasa alam kaisar setara dengan apoteker tingkat 1 alam kaisar, sedangkan pangkat bumi alam kaisar setara dengan apoteker tingkat 2 alam kaisar. Sedangkan untuk pangkat langit alam kaisar yang lebih tinggi, setara dengan apoteker tingkat 3 alam kaisar, kata Raja Jinlong. Kekuatan jiwaku saat ini adalah kesempurnaan kecil tingkat bumi alam kaisar.
Bagi apoteker tingkat tertinggi, kekuatan jiwaku hanya mampu memurnikan pil bumi di alam mendalam langit dan bumi tingkat kedua kaisar. Sedangkan untuk pil Tian, aku khawatir perlu mencapai kesempurnaan agung tingkat bumi alam kaisar sebelum dapat dimurnikan. Dan jika kau ingin melangkah ke apoteker tingkat 3 tingkat kaisar, aku khawatir kau hanya bisa menembus tingkat kaisar. Xiaoyan menggelengkan kepalanya lemah. Di benua Dodi, kekuatan jiwa berhubungan erat dengan pangkat alkemis. Bagus, tapi kau tidak tahu betapa berharganya jiwa seorang petarung abadi di hadapanmu. Raja Naga Emas tersenyum melihat Xiaoyan begitu cerdas. Setelah ini, mungkin kita harus berpisah sementara. Jadi, sebelum kita pergi, kau harus menyerap sepenuhnya jiwa para pejuang abadi. Dan dengan kekuatan jimat pemakan jiwa, itu sudah cukup untuk membuat kekuatan jiwamu mencapai kesempurnaan agung surgawi alam kaisar. Kata Raja Jinlong. Apa? Kesempurnaan agung alam kaisar? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dagunya hampir jatuh. Alam kaisar tingkat surga kesempurnaan agung, apa artinya ini? Artinya, puncak apoteker tingkat kaisar akan menjadi apoteker tingkat abadi pada langkah berikutnya. Tulisan tangannya bagus sekali. Xiaomu mendecak lidahnya diam-diam ketika mendengar ini. Kekuatan jiwa dari Kaisar Realm Heaven Rank Great Perfection, ini adalah seorang apoteker yang sebanding dengan puncak peringkat ketiga dari peringkat Kaisar, dan hanya selangkah lagi dari alkemis peringkat keempat dari peringkat abadi. Semangat juang ini sangat tirani. Mungkin saja dia bisa mencapai kesempurnaan kecil tingkat surgawi Kaisar, tetapi mungkin sulit baginya untuk menembus kesempurnaan agung. Xiaomu menatap kekuatan jiwa Feng Zhen di depannya, lalu berbicara. Ingatlah, jiwa Dosian, inilah satu-satunya kesempatan bagi pembangkit tenaga listrik Dosian dengan domain untuk terbentuk setelah perubahan kualitatif khusus saat ia meninggal. Dan kekuatan jiwa Feng Zhen ini juga telah mencapai kesempurnaan kecil alam kaisar, jadi jika kau melahap kekuatan jiwanya, meskipun itu tidak akan memungkinkanmu menembus kesempurnaan kecil alam kaisar, itu akan memungkinkanmu melangkah ke alam kaisar dengan lancar. Tingkat surga bukanlah masalah, tapi itu hanya kekuatan jiwa Feng Zhen. Saat ini, kekuatan jiwa Feng Zhen, di bawah pengaruh misterius jimat pemakan jiwa, telah berubah menjadi jiwa petarung abadi. Setelah kau menelannya, itu sudah cukup untuk menginjakkan kaki di alam kaisar, jadi sungguh luar biasa bisa menambahkan kekuatan kami bertiga. Kau mungkin bisa menembus kesempurnaan agung alam kaisar, kata Raja Naga Emas. 3 orang, Xiaoyan tak kuasa menahan cemberut ketika mendengar kata-kata itu. Ketiganya tentu saja Raja Naga Emas dan Xiaomu, tapi siapa yang satunya? Leluhur Xiao Xuan. Leluhur Xiao Xuan terlalu lemah, bukankah itu mustahil? Akan tetapi, sebelum Xiaoyan sempat bereaksi, cincin Kaisar Yan di jarinya menerobos, dan kemudian terdengar suara gemuruh. Raja Naga Emas, bajingan, apa maumu? Sebuah suara penuh amarah perlahan bergema. Jimat pemakan jiwa. Xiaoyan tiba-tiba terkejut ketika melihat terobosan jimat pemakan jiwa yang selalu misterius. Meski samar-samar dapat diduga bahwa ada kekuatan maha dahsyat yang tersembunyi di dalam jimat pemakan jiwa, namun kekuatan maha dahsyat ini terlalu sombong dan tidak pernah bergerak sama sekali, jadi Xiaoyan tidak mengetahui perinciannya. Master pemakan jiwa, Xiaomu tiba-tiba berkata dengan suara berat ketika mendengar suara ini. Meskipun kekuatan Xiaomu sangat dahsyat, namun masih terdapat banyak celah antara dirinya dengan Master Soul Eater, maka dari itu dia terkejut kali ini. Kau tidak tahu apa yang ingin kulakukan. Raja Naga Emas menatap Soul Eater di dalam Soul Eater dan berkata sambil tersenyum. Raja Naga Emas, aku menghormatimu sebagai Raja Klan Naga, dan aku tidak ingin menaruh dendam padamu, tetapi jika kau menghentikan hidupku, hari ini, bahkan jika tuanku terluka parah, dia pasti tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Di dalam jimat pemakan jiwa, sebuah energi hantu yang menyeramkan muncul, dan energi hantu ini bahkan sedikit mendorong domain api suci mundur. Hei, Master pemakan jiwa, apa yang membuatmu cemas? Sejak Xiaoyan mendapatkanmu, kau bersembunyi di dalam jimat pemakan jiwa, jarang membantu Xiaoyan, dan selama bertahun-tahun, kekuatan jiwamu tidak terserap sia-sia. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa muridku ini diperlakukan dengan sangat baik di dalam tubuh? Sewa harus dibayar. Suara Raja Naga Emas terdengar, penuh keagungan, tanpa senyum sedikit pun. Kau merasakan napas ini, napas Soul Eater tiba-tiba melemah. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukan apapun padamu. Setelah kita pergi, muridku berharap kau akan mengurus 1 atau 2 orang. Hanya saja pemilik jiwa petarung abadi sekarang harus menambahkan sedikit kekuatan pada jimat pemakan jiwa, agar ia dapat berhasil naik ke ranah kaisar. Jalan Raja Naga Emas, apa untungnya bagiku?
Penguasa pemakan jiwa juga tahu bahwa melawan Raja Naga Emas bukanlah hal yang baik dan ia terluka parah. Kemampuan pemurnian Xiao Yan sangat bagus. Meskipun ia adalah hantu yang sangat istimewa di dunia hantu, ia tidak perlu memurnikan tubuhnya untuk kebangkitan, tetapi ia akan dibangkitkan di masa depan. Saat kau lapar, kau pasti akan membutuhkan orang ini. Manfaat, bagaimana dengan sahabat Raja Naga Emas? Raja Naga Emas tertawa. Setuju. Sang pemakan jiwa mendengar kata-kata itu dan langsung setuju. Tak seorang pun yang lebih tahu daripada dia bahwa janji lisan Raja Naga Emas ini bernilai lebih dari apapun. Sahabat Raja Naga Emas. Raja Naga Emas juga merupakan Raja Klan Naga, yang berarti pemakan jiwa ini akan menjadi teman Klan Naga di masa depan. Status itu sungguh terhormat. Kalau begitu, ayo kita mulai, kata Raja Naga Emas langsung setelah melihat kesepakatannya dengan Master Pemakan Jiwa. Xiao Yan, gunakan batu jiwa untuk menyerap jiwa Do Xian. Soal apakah kau bisa mencapai puncaknya, itu tergantung pada rasa laparmu. Pada saat ini, Raja Naga Emas juga berteriak. Xiao Mu dan Xiao Xuan juga mengangguk diam-diam. Mereka semua tahu bahwa Raja Naga Emas ingin memberi Xiao Yan hadiah besar sebelum pergi. Ya, Xiao Yan mengangguk dengan sungguh-sungguh ketika mendengar kata-kata itu. Dia tahu bahwa kekayaan besar yang diberikan pamannya, Raja Naga Emas, bukanlah masalah besar. Setelah beberapa saat, Xiao Yan langsung menyapu jiwa Do Xian yang mengambang di domain api suci, jelas bersiap untuk menyerapnya. Dan jimat pemakan jiwa hitam misterius, Raja Naga Emas, serta kelompok Xiao Mu dan Xiao Xuan perlahan-lahan minggir, tampaknya tengah mendiskusikan sesuatu. Tak perlu dikatakan lagi, aku akan pergi ketika si kecil ini berhasil. Kalau kau terburu-buru, jangan terburu-buru. Raja Naga Emas menatap Xiao Mu dan berkata, baris. Tapi aku suka darah anak ini. Dan fakta bahwa Seng Yan bisa didapatkan oleh orang ini juga berarti dia punya takdir. Keluarga Xiao punya keturunan seperti itu, aku khawatir saat kita bertemu lagi, anak ini akan tumbuh dewasa, kata Xiao Mu. Tuan pemakan jiwa, Raja Naga Emas menyetujui dengan lembut, lalu berkata kepada jimat pemakan jiwa. Aku tahu, ini benar-benar merepotkan. Sang master pemakan jiwa setuju, dan segera mengaktifkan jimat pemakan jiwa untuk menghadapi Xiao Yan dan jiwa Do Xian. Kemarilah. Xiao Yan melambaikan tangannya dengan ringan, dan jiwa petarung abadi yang mempesona datang ke telapak tangannya. Wow, jiwa petarung abadi baru saja sampai di telapak tangan Xiao Yan, dan tiba-tiba rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Bahkan Xiao Yan merasa seluruh tubuhnya dimurnikan oleh jiwa petarung abadi, termasuk roh jahat. Energi emas iblis darah, itu benar-benar hal yang baik. Xiao Yan tidak bisa menahan tawa. Xiao Yan tahu betul bahwa jika bukan karena leluhurnya Xiao Mu dan pamannya Raja Jinlong, saya khawatir jiwa petarung abadi semacam ini tidak akan tersedia baginya dalam mimpinya, dan dia bahkan tidak ingin melahapnya. Dia benar-benar anak yang membuat surga iri. Jika jiwa pejuang abadi ini tidak ditemukan oleh Raja Naga Emas, aku khawatir giliranmu tidak akan tiba. Jimat pemakan jiwa diam-diam datang ke sisi Xiao Yan, dan segera berbicara. Jelas, jika bukan karena Raja Naga Emas yang menghentikannya sekarang, aku khawatir benda ini akan menjadi pelengkap hebat bagi jimat pemakan jiwa. Telan langsung benda ini, Xiao Yan masih bertanya ragu-ragu. Kalau kau mau mati, telan saja, kata Soul Eater dengan marah. Senior, bagaimana cara menelan benda ini? Xiao Yan masih menahan diri. Jiwa petarung abadi ini terlalu penting, dan Xiao Yan tidak berani meremehkannya. Benda ini adalah produk dari seorang petarung abadi yang hebat. Jika kau hanya seorang kaisar tempur bintang 7, jika kau menelannya seperti ini, aku khawatir itu sama saja dengan mengirimmu ke kematian, kata sang pemakan jiwa dengan nada meremehkan. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, mengagumi betapa berharganya benda ini, tetapi mengabaikan beberapa masalah mendasar, bagaimana produk dari Immortal Fighter bisa sederhana. Berikan ini padaku, aku akan menyempurnakannya untukmu, dan aku akan memberikan kekuatan paling murni kepadamu, kata Soul Eater. Senior Lao, kata Xiao Yan dengan hormat, lalu langsung menyapu jiwa Do Xian menuju jimat pemakan jiwa. Dengan adanya Xiao Mu dan Raja Naga Emas di sini, Xiao Yan tidak takut dengan tipu daya sang pemakan jiwa, kecuali jika sang pemakan jiwa sudah bosan hidup. Sungguh malang bertemu denganmu. Awalnya, setelah mengikutimu sekian lama, kekuatanku sudah sedikit pulih, tapi untuk membantumu menembus kekuatan jiwamu, aku masih membutuhkan banyak kekuatan, sungguh tidak menyenangkan. Tapi siapa yang membuatmu punya keluarga baik-baik dan paman yang baik-baik? Setelah master pemakan jiwa selesai berbicara, ia memancarkan aura hantu yang sangat menakutkan, lalu melahap jiwa Do Xian dalam sekali teguk.
Namun, Xiao Yan dapat merasakan bahwa pada saat ini, jejak kekuatan jiwa murni muncul di atas jimat pemakan jiwa. Nak, ambillah api sucimu. Tepat saat Xiao bersiap mengatur napasnya untuk menghadapi serangan menelan berikutnya, Xiao Mu menerobos masuk. Setelah Xiao Mu selesai berbicara, Seng Yanjing melemparkannya langsung ke Xiao Yan. Xiao Yan, di sisi lain, bukanlah seorang yang suka menunda-nunda, ia langsung menyingkirkan Seng Yanjing dan segera mulai menyesuaikan diri. Dan Xiao Mu kehilangan kristal api suci, dan aura di tubuhnya juga turun ke level petarung abadi bintang 2, tetapi ini sudah cukup. Saat ini, masih ada sekitar 20 hari sebelum kompetisi sekte. Keluarga kerajaan Xuan San Tian Xuanling. Bagaimana kabarmu? Raja Xuanling duduk di singgasana naga dan bertanya kepada para elit di bawahnya. Melapor kepada rajaku, masalah ini hampir selesai. Di keluarga kerajaan Xuanling, siapapun yang berani melawan rajaku akan dikurung di istana bawah tanah, dan mantra rahasia yang dapat meningkatkan kekuatannya juga ditanamkan, bisik Wenzi di samping Raja Xuanling. Hahaha, bagus sekali. Dalam kompetisi sekte ini, keluarga kerajaan Xuanling kita pasti akan menang. Pavilion Fenxiang, kali ini kita akan menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, kata Raja Xuanling. Baginda, masalah pembunuhan murid-murid kita oleh Xiao Yan di Pavilion Dupa Terbakar harus segera dimulai, Wenzi mengingatkan. Jangan khawatir, tentu saja akan ada seseorang yang menunggunya selama kompetisi sekte. Dan jika mereka gagal, alasan ini adalah pilihan terakhir kita. Raja Xuanling tertawa muram. Rajaku, Seng Ming, kata Wenzi. Kemana pangeran ketiga Xuanmu akhir-akhir ini? Tanya Raja Xuanling kepada Zaidu. Konon mereka sedang menuju pintu masuk dunia hantu di hutan kematian, kata Wenzi. Kirim orang kuat untuk mengikutinya, dia tidak boleh mengalami kecelakaan. Setelah Raja Xuanling selesai berbicara, sosok itu langsung menghilang. Penampakan ini jelas merupakan perpaduan sempurna antara kekuatan hidup dan mati yang sesungguhnya, kekuatan untuk melawan makhluk abadi. Pangeran ketiga, Xuanmu, adalah yang paling diunggulkan. Tampaknya keluarga kerajaan Xuanling akan berubah. Saya tidak tahu apakah pavilion pembakaran dupa akan tetap ada setelah kompetisi sekte ini. Ngomong-ngomong, sepertinya mawar darah itu sudah lama menghilang. Aku tidak tahu kenapa. Lupakan saja, kita tidak perlu bicara dengan rajaku untuk sementara waktu. Setelah Wenzi selesai berbicara, ia pun perlahan menghilang. Selain itu, sekte-sekte super utama lainnya sedang dalam proses kultivasi yang intensif, menunggu waktu bagi sekte-sekte tersebut untuk bersaing. Dalam sekejap mata 10 hari berlalu, hampir, hanya ini kekuatan yang bisa kumobilisasi, yang telah kuinjeksikan ke dalam sumber jiwa ini. Soal apakah kau bisa mencapai titik itu pada akhirnya, itu tergantung pada keberuntunganmu. Kata jimat pemakan jiwa tiba-tiba. Begitu suara itu jatuh, seberkas cahaya dengan ukuran 10 meter tiba-tiba muncul, dan kemudian muncul di tempat tersembunyi di hutan kematian. Sejak kristal api suci dikembalikan ke Xiao Yan, domain api suci menghilang. Oke, batu jiwa, sedotlah untukku. Pupil mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan hisapan menyilaukan itu langsung menyerap sumber jiwa itu. Jika dikatakan bahwa apa yang diserap Xiao Yan di masa lalu disebut sumber jiwa, maka sumber jiwa yang telah ditempa oleh tentara jahat dunia hantu saat ini disebut esensi jiwa. Kemurnian kekuatan jiwanya berlipat ganda tak terhitung jumlahnya dari apa yang pernah diserapnya sebelumnya. Crash! Kekuatan murni Xiao Yan terus-menerus diserap, dan batu jiwa di tangan Xiao Yan juga dipenuhi dengan fluktuasi tak terlihat dan sangat mengerikan. Fluktuasi ini berlangsung sekitar 3 hari sebelum Xiao Yan kembali tenang. 3 hari kemudian, pupil mata Xiao Yan tiba-tiba terbuka, dan kekuatan jiwa tak terlihat melesat langsung ke langit hutan kematian, menghantam langit. Benar saja, kerajaan Kaisar benar-benar sukses besar, kata Raja Naga Emas dan Xiao Mu sambil tersenyum, dengan rasa lega di hati mereka.